Bang, kemarin kan hukuman kita kan naik menjadi 2 tahun jadi 6 tahun. Nah kemarin mereka itu resmi mengajukan kasasi. Mungkin tanggapan dari pihak abang sendiri dan DRG sendiri semuanya seperti apa, Bang? Ya, jadi pertama yang perlu kami sampaikan bahwa klien kami menyampaikan apresiasi yang tinggi ya terhadap aparat penegak hukum, baik jaksa penuntut umum, kemudian majelis banding di tingkat tinggi. Itu pertama yang perlu kami sampaikan. Nah, yang kedua, soal kemudian terdakwa melakukan upaya kasasi, itu kan hak hukum yang tidak boleh kami komentari. Yang jadi persoalan adalah kebiasaan kami, pengalaman kami ketika di tingkat pertama dan tingkat banding semua itu sudah terbukti, maka kemudian biasanya di kasasi sulit untuk mendapatkan peluang-peluang ya, karena di kasasi itu kan tidak lagi memeriksa tentang persoalan fakta-fakta persidangan ya, tetapi memeriksa bagaimana majelis hakim tingkat pertama, tingkat banding dalam mengadili, memeriksa dan memutus perkara ini. Ini lebih kepada penerapan hukum acaranya. Ya, kalau saran kami, kalau pihak terdakwa ini tidak mampu ya menunjukkan kesalahan penerapan hukum terhadap putusan banding di Pengadilan Tinggi DKI, saran kami nggak usah. Nah, ini akan lebih memberatkannya. Seperti itu. Tapi dari sisi lain cukup puas nggak sih Bang naik 2 tahun atau seperti apa Bang? Apa ingin tetap dengan 11 tahun yang kemarin kan karena jaksa sendiri, JPU sendiri kan juga banding, tetap ingin hukuman kita menjadi 11 tahun. Kalau dari pihak abang sendiri seperti apa Bang mungkin? Dari awal kami sampaikan klien kami tidak kepuasan itu kan subjektif ya, tidak melihat daripada besar kecil hukumannya ya, tetapi hanya sebatas bahwa untuk mematahkan tuduhan-tuduhan terhadap bahwa dia mendistribusikan produk-produk yang berbahaya, kemudian menyampaikan kepada aparat penegak hukum bahwa dia adalah korban dari tindak pidana pemerasan yang sebagai pelakunya adalah terdakwa Nigita. Hanya itu ya. Jadi persoalan kemudian ini dijatuhkan menjadi 6 tahun, itu urusan dari penegak hukum. Ya, seperti itu. Bang, pihak sana menilai bahwa sebenarnya putusan banding itu kemarin ada kekeliruan terhadap fakta-fakta yang sebenarnya gitu kan. Menyikapinya seperti apa? Mungkin itu gini, masalah itu mungkin bukunya, kalau buku kami kan sama hakim juga sama buku kami waktu kami kuliah. Mungkin kuasa hukum pihak terdakwa bukunya itu beda, sehingga banyak hal-hal yang di luar jangkauan pemikiran kami untuk pembahasan apa yang disampaikannya dalam sosial media. Jadi mungkin bukunya yang berbeda ya, sudut pandang mungkin berbeda. Kalau buku kami sama hakim juga sama buku kami. Tapi begini, menuduh ya majelis hakim ya tingkat banding itu kan tuduhan melindungi pelaku kejahatan, ini kan satu tuduhan yang berbahaya itu ya. Ini perlu kami peringatkan ya. Jadi pada prinsipnya bahwa klien kami itu tidak pernah melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang dituduhkan, dan tuduhan-tuduhan mereka itu mendistribusikan produk yang berbahaya yang seperti dikatakan oleh pihak terdakwa itu tidak benar ya. Jadi kami peringatkan ya, jangan berbahasa menuduh-nuduhkan klien kami itu mengedarkan produk kecantikan yang berbahaya. Itu peringatan, itu tuduhan berbahaya ya, apalagi menuduh majelis hakim tingkat banding itu melindungi kejahatan ya, itu bahaya seperti itu. Ya, saya tambahkan ya, jadi ini mereka mengajukan kasasi, ini berbahaya buat ini, sangat berbahaya ya. Ancaman hukuman TPPU itu 20 tahun, dia masih dapat 6 tahun, ini bisa naik ke 10 tahun ya. Jadi kemudian mereka ini, saya nggak tahu memori kasasinya, tapi dari omongan di media saya bisa baca memori kasasinya ini isinya membuli ya, membuli jaksa, membuli aparat penegak hukum lah ya. Jaksa dibully, hakim dibully, hakim PN, hakim PT dibully, Dr. Reja pun lagi dibully kembali dalam perkara ini. Dan yang paling sadis pembuliannya itu ya, kata-kata yang kepada hakim PN, hakim PT ini yang sangat tidak baik ya, menjatuhkan kredibilitas hakim. Jadi kalau saran saya ini Mahkamah Agung ya udahlah, tinggal ketok aja 10 tahun. Sama itu bas-basnya pengacara yang mulutnya ngomong menjatuhkan kredibilitas hakim ini, cabut aja berita acara sumpahnya, supaya jangan main-main di pengadilan lah. Kalaupun hakim salah ya paling disampaikan materinya
Ya, misalnya TPPU. Ya, TPPU-nya 4 miliar. Ya, yang di operasi itu 4 miliar. Yang dipertimbangkan kan hanya 2 miliar transfer, 2 miliar cash tidak dipertimbangkan. Materi yang begitu jangan dibilang hakim goblok, bodoh, tolol, nggak bisa baca. Itu saran saya supaya Mahkamah Agung ketok aja langsung 10 tahun, izin basnya pengacara yang asal bunyi itu dicabut aja lah, ya, supaya jangan mengacau di pengadilan gitu. Iya. Bang oke. Makanya jadi jelas ya kalau apa namanya 4 penegak pilar hukum ini kan ada fungsinya masing-masing ya. Ibarat meja, 4 kaki meja itu kuat utuh, di mana jaksa melakukan penuntutan, hakim melakukan putusan perkara, kemudian penyidik kepolisian. Nah, pengacara juga punya fungsi seperti apa? Jadi jangan seorang pengacara itu sudah berfungsi kepada yang 3 tadi, itu udah melebihi apa ya, melebihi kewenangannya, dan sangat-sangat membahayakan kalau dia sampai mengkritik apa yang menjadi putusan-putusan gitu. Apalagi dia itu jalurnya memang silakan bela klaim, silakan. Tapi tidak seorang dia menjadi penuntut umum, tidak dia menjadi seorang hakim. Wah, itu gimana sih belajarnya? Itu aja saya pikir ya. Nggak ada itu diatur. 4 pilar ini adalah masing-masing punya kompetensi untuk itu. Jadi nggak saling, kalau 3 kaki meja gimana? Dompleng dong. Nah itu maksud saya, itu tidak akan bisa dia mencoba. Apalagi masalah kasasi, itu bukan masalah stigma, bukan masalah mau menurunkan hukuman. Nggak ada masalah hukuman di situ. Tapi dijelaskan tadi bagaimana teori hukum nanti akan dia memberikan suatu alasan hukum, tidak kewenangan majelis hakim misalnya. Ya, kemudian ranah itu bukan masalah perdata tapi masalah pidana tapi masalah perdata. Nah itu, atau hakimnya dalam hal ini tingkat awal ada kekeliruan yang sifatnya bisa diperbaiki, tapi bukan bisa menghapus, itu nggak benar itu. Makanya bukunya itu beda. Kan udah kita bilang buku dia beda dengan pegangan kita sama pegangan hakim kan sama. Buku pihak PH-nya terdakwa ini beda bukunya. Makanya kami mau coba tolong bantuan media, kalau ada bisa mintakan bukunya lah. Kami supaya belajar juga untuk menyangkut masalah pembelaan seperti yang disampaikan mereka itu. Oke Bang, ini kan setelah pihak sana menyudutkan hakim, mereka juga mempermasalahkan putusan yang bertuliskan turut serta karena bukti transfer. Ya, karena bukti transfer ada DRG, pihak perumahan dan kita sendiri. Mungkin gimana Bang? Begini ya, saya berulang-ulang kali ya, dari Medan ini menjadi satu efek negatif kepada saya ketika teman-teman rekan sejawat menafsirkan hukum itu dengan tafsiran yang salah. Pasal 55 itu kan pasal penyertaan. Jadi teorinya harus kita pahami. Ada yang namanya teori plager, ada namanya teori don't plager, kemudian middle plager. Jadi kalau nggak paham yang 3 ini, ya janganlah berkomentar tentang putusan yang memasukkan pasal 55. Pelajari dulu tentang plager, don't plager, dan middle plager. Belum lagi soal tentang adanya pengarah. Ya jadi saya pikir kalau berpendapat itu, apalagi di media, berikanlah edukasi hukum berdasarkan dogma hukum, teori hukum, filsafat hukum, sehingga kemudian ini tidak membuat sesat pendidikan hukum kita. Saya ini kan di Medan menjadi satu hal-hal yang negatif kepada adik mahasiswa ya. Saya pikir itu ya, tentang penyertaan itu ya harus dipahami dulu. Ya, di pasal 55 itu ada namanya plagen, don't plagen, middle plagen, dan darder itu sebagai pelakunya. Nah, itu istilah hukum ini saya sebutkan supaya dipelajari dulu ya, seperti itu. Abang tetap ada langkah persiapan terkait upaya hukum kita yang terus berjuang untuk melanjutkan upaya hukum lainnya gitu Bang? Kami nggak ada punya upaya lagi terhadap Nikita Mirzani karena kami bukan penasihat hukum Nikita Mirzani. Satu. Yang kedua, terhadap kasasi ini, klien kami kan sudah menyerahkan ya kepada jaksa penuntut umum. Kalaulah nanti kita ini melakukan upaya kasasi, maka klien kami itu diwakilkan oleh jaksa penuntut umum untuk membuat kontra kasasi. Nah, saya pikir itu aja. Jadi tidak usah lagi membuat drama-drama yang menurut kami tidak bermutu. Ayolah kita memberikan edukasi hukum yang kemudian itu bermakna bagi masyarakat kita. Seperti itu. Oke, terima kasih.